Assalamualaikum, Mas Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa nih Mas Dedi? Lesu banget kelihatannya. Iya nih Mas, saya lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Ya ada masalah keluarga, terus ada masalah kerjaan, terus ada masalah ya dengan tetangga. Jadi begitu Mas Kevin. Iya, gini Mas Dedi. Jadi emang ketika ada masalah, ada musibah, nikmat itu memang baru teringat semua Mas Dedi. Oh gitu. Iya, memang baru teringat semua. Nah tapi Mas Dedi, ada lagi penjelasan yang lebih jelas nih Mas Dedi, yang lebih lengkap lagi. Gimana Mas? Nah, di mana itu penjelasannya? Nah, saksikanlah tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada potongan ayat yang sangat terkenal di kalangan kita bahwa Allah sudah menetapkan kalau kita mensyukuri nikmatnya, Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Tapi kalau kita tidak mensyukurinya, maka azab Allah sangat pedih. Dan jika kamu syukuri, pasti akan kami tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, maka azab Allah sangat besar. Pada suatu hari Rasulullah SAW berada di majlis sahabat-sahabatnya, serta merta kalimat yang meluncur dari mulut beliau setelah salam adalah mengajukan sebuah pertanyaan. Amu'minuna antum? Tuan-tuan semua, apakah kalian ini mukmin? Sebuah pertanyaan yang rada-radanya aneh bagi mereka. Keberadaan mereka di situ semua adalah karena mereka adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Rasul. Tapi justru itu yang dipertanyakan oleh Rasulullah SAW. Wajar saja kalau tak satu pun ketika itu yang mampu memberikan jawaban. Fasakatu, mereka semua diam 1000 bahasa, tidak memberikan jawaban. Dalam keheningan itu, faqala Umar, hanya satu pribadi yang berani menjawab. Umar. Apa jawaban Umar? Naam ya Rasulullah. Kalau pertanyaannya apakah kami beriman? Iya, kami ini semua beriman. Dengan senyumnya yang khas, Nabi melanjutkan pertanyaan. Kalau kalian beriman, wa ma'alamatu imanikum? Apa tandanya? Apa buktinya kalau kalian mukmin? Faqalu. Jawaban Umar yang pertama yang mengatakan ya kami beriman, untuk menjawab pertanyaan berikutnya serentak aklamasi mereka memberikan jawaban. Qalu, semua memberikan jawaban yang sama. Nashkuru ala raha wa nasbiru fil bala wa narda bil qada. Kami adalah orang yang selalu bersyukur kalau dapat nikmat. Kami adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Dan kami ridha terhadap semua takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sangat bersenang hati mendengarkannya itu sambil mengatakan, mu'minuna wa rabbil Ka'bah. Kalau demikian halnya, kalian adalah mukmin sejati demi Tuhan pemilik Ka'bah. Apa intinya dialog ini? Bahwa orang beriman itu selalu berada dalam keadaan baik. Ketika ada kenikmatan mereka syukuri, ketika ada ujian mereka hadapi dengan penuh kesabaran, ketika ada takdir Allah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka terima dengan penuh keridhaan. Oleh karena itulah, kita ketika mendapatkan musibah, tidak hanya sekadar ingat kepada nikmat karunia Allah, tetapi kita terima musibah itu dengan penuh kesabaran. Kenapa perlu sabar? Ya, sabar itu bagian daripada iman. Sabar menghadapi musibah. Sama hebatnya dengan syukur ketika mendapatkan nikmat. Sama hebatnya dengan menerima takdir Allah dengan penuh keridhaan. Oleh karena itu, sekecil apa nikmat
yang kita terima kita syukuri. Seberat apapun ujian harus kita terima dengan sabar. Dan sepahit apapun takdir itu harus diterima dengan penuh keridaan. Banyak orang yang baru sadar ketika menerima musibah, terima nikmat. Saya dapat cerita dulu dari Buya Profesor Dr. Hamka, jemaah sekalian. Beliau sedang dirawat di rumah sakit Pertamina, sudah agak lumayan, duduk-duduklah di teras, di lantai atas. Dia melihat tukang becak dengan gagahnya, di hujan yang rintik-rintik itu mendayung becaknya. Dalam hati beliau, tukang becak itu begitu hebatnya dia. Hujan-hujan ini bisa mendayungkan kaki saya, punya sama mereka, tapi saya tidak sekuat mereka. Apa yang beliau maksudkan adalah, ketika saya sakit, terasa betul nikmat Allah itu terhadap kesehatan yang Allah berikan selama ini. Tapi itulah kelemahan kita sebagai manusia. Ketika nikmat tidak kita sadari, ketika sudah ada ujian baru kita teringat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Masjid Agung Al-Azhar senantiasa menuntun kita dalam melakukan amaliyah Ramadan ini untuk menjadi orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat sekecil apapun, selalu sabar terhadap ujian seberat apapun. Yang paling berat ujian itu ialah tidak mengkonsumsi makanan yang tersedia. Itulah puasa kita. Tidak kita bergaul dengan istri kita yang dinikahi secara halal ketika kita berpuasa. Kalau itu sudah menjadi sesuatu yang terinternalize dalam kehidupan kita, maka akan mudahlah kita untuk bisa menjauhi hal-hal yang dilarang Allah di luar bulan Ramadan ini. Ujian itu memang bermacam-macam, dari mulai yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Tapi ujian tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan kita. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal naqsi minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami akan uji kalian. Walanabluwannakum bisyai'in dengan sesuatu, minal khauf rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsi minal amwal berkurangnya harta dan jiwa. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Itu yang apabila ditimpa oleh musibah, kesabarannya ditunjukkan dengan pernyataan tulus, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepanjang tahun 2020 sampai hari ini, tiap hari kita mengalami musibah itu, datang silih berganti. Siapa yang bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran, pasti dialah orang yang bahagia hidupnya. Siapa yang tidak bisa menerima dengan penuh kesabaran, dia tidak membayangkan kenikmatan yang Allah berikan. Jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang saya muliakan, Nabi Ayub adalah contoh kita dalam ini. Ketika semua nikmat yang sudah dicabut oleh Allah SWT, istrinya mengajukan satu usul. Wahai Ayub, engkau kan Rasul Allah. Kenapa engkau tidak minta saja kepada Allah supaya diubah? Ayub memberikan jawaban, wahai istriku tercinta, sudah puluhan tahun kita menikmati kenikmatan yang diberikan Allah. Malu aku kalau meminta hanya gara-gara sakit ini saja, harus minta lagi kenikmatan yang lain. Mari kita hadapi aja dengan penuh kesabaran. Tapi ternyata sejarah menunjukkan Ayub sanggup untuk bersabar terus, tapi ternyata istri beliau tidak cukup kuat untuk itu. Yang menang adalah Ayub alaihi salam. Itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini sebagai mutiara Ramadan kita yang disediakan oleh panitia Ramadan dan Idul Fitri Masjid Agung Al-Azhar untuk jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik pelajaran dari apa yang bisa kita dengarkan melalui kegiatan saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.